Good morning, selamat pagi guys. Ini aku mau OTW jogging pagi-pagi, nggak pagi banget sih, jam 10-an. Dan aku mau ajak kalian, aku mau tunjukin seperti apa perumahan tempat tinggal aku di Amerika ini. Aku udah pernah bikin video serupa gini, tapi udah lama banget, tapi itu pun nggak lengkap. Sekarang aku bener-bener mau bawa kalian like literally keliling perumahan tempat aku tinggal ini gitu. Gelap ya, kesana aja kali ya. Jadi kayak fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di sini gitu, yang menjadi fasilitas umum buat para penduduk di perumahan ini gitu. So ya, ikutin aku ya. Kalian lihat di sana ada toilet portable guys di depan rumah. Itu artinya rumah itu lagi ada renovasi. Dan tukang-tukangnya itu nggak mau pakai toilet yang punya rumah guys. Jadi mereka bawa toilet portable sendiri dan ditaruh di depan rumah kayak gitu. Itu umum banget di sini. Before we move on with the video, real quick, I want to thank Dossier for sponsoring this video. Dossier is a brand that makes high-end and luxury scents at an affordable price. Their fragrances are inspired by luxury designer fragrances, allows you to get that same luxury scent without breaking the bank. I got Floral Aldehydes. This is inspired by Chanel No. 5, which is being sold in retail at around $100, and this is only $29. And you get that same luxurious scent. It's a no-brainer. Whoa. Wow. Whenever I get new Dossier scent, I know it won't disappoint. Smells expensive, but in reality, it's affordable. I know what you guys thinking, buying perfumes online can be a little scary because you can't try the smell, but what's cool about Dossier is that it comes with a sample. So you can try the sample first, and if you don't like the smell, you can return the whole box within 30 days and you'll get a full refund. It's so easy. So what you waiting for? Click the link in the description to get your favorite scent with a discount. Jadi kalau di sini tuh ada juga rumah-rumah yang dempet-dempet gitu guys, yang mepet-mepet gitu. Nah kayak rumah di depan itu dua rumah jadi satu. Namanya twin house kalau di sini. Jadi yang punya beda orang tuh. Jadi satu bangunan ada dua rumah gitu. Nah kalau kayak yang itu dia single house. Jadi satu bangunan itu cuma ada satu rumah. Lebih besar. Nah guys, di perumahan tempat aku tinggal ini nggak cuma ada rumah-rumah aja, tapi juga ada gedung apartemen. Jadi yang kalian lihat di sebelah kiri ini gedung apartemen. Tapi kalau gedung apartemen di daerah perumahan itu biasanya gedungnya nggak terlalu tinggi-tinggi gitu. Jadi kayak ini cuma 3 lantai. Jadi dia lebih melebar gitu, bukan meninggi. Nah kalau gedung apartemen yang di pusat kota di downtown itu biasanya lebih tinggi-tinggi guys, kayak gedung-gedung pencakar langit gitu. Nah, berapa harga sewa apartemen ini guys? Aku lihat online, harganya itu antara 2.500 sampai 3.000 US dollar per bulan. Fun fact, dulu sebelum menikah sama aku, suami aku tuh pernah tinggal di apartemen ini.
like 11 atau 12 tahun yang lalu ya. Jadi waktu itu dia bayar yang cuma 1 bedroom itu 2.000 per bulan 11 tahun yang lalu. Sekarang udah naik 2.500 sampai 3.000 US dollar per bulan. Nah, pas di seberangnya apartemen ini ada sekolah. Ini sekolah nih guys. Ini sekolah untuk TK sampai SD. SD ya, bener ya, SD, elementary school. Jadi ini sekolah TK sampai SD. Ini sekolahnya tertutup banget guys. Jadi kebanyakan sekolah di sini ya, at least di kota aku ya, itu memang didesain sangat tertutup. Jadi bener-bener secure gitu. Pagernya tinggi-tinggi, pagar tembok gitu. Terus pintu masuknya cuma ada 1 kayak gitu. Jadi nggak bisa lihat tuh. Ini karena ditutupin tembok tinggi, terus banyak tanaman gitu. Jadi nggak kelihatan dari luar gitu sekolahnya. Tapi kalau udah masuk, dia gede ke dalam gitu. Dia gede bangunannya. Cuman nggak bisa dilihat dari luar. Jadi di setiap distrik itu ada sekolahnya sendiri ya. Jadi TK, SD, SMP, SMA. Kalau yang ini elementary school, jadi dia cuma TK sampai SD. Sedangkan yang SMP dan SMA itu di area yang berbeda gitu. Masih di distrik yang sama, cuman beda lokasi gitu guys. Jadi sama kayak di Indonesia ya, kalau nggak salah kan sekolahnya juga sistem zonasi gitu ya. Jadi siapa yang tinggal di perumahan itu ya perginya ke sekolah yang itu gitu kan, sekolah yang ada di dalam perumahan itu gitu kan. Sama juga di sini kayak gitu guys. Bisa juga sekolah di distrik yang lain, cuman kalau nggak salah ada syaratnya gitu. Aku nggak terlalu paham syaratnya apa. Tapi bisa itu doable gitu. Misalnya kamu nggak suka dengan sekolah yang ada di perumahan ini, pengen sekolah di distrik yang lain gitu, bisa juga kayak gitu. Cuman aku nggak tahu syaratnya apa. Nah, sekarang aku lagi ada di area kondominium. Jadi tadi ada area perumahan ya, rumah-rumah gitu kan. Terus ada apartemen. Ini sekarang daerah kondominium guys. Jadi rumah yang dempet-dempetnya lebih banyak lagi. Jadi mungkin ada kayak sekitar 3 atau 4 rumah gitu ya dalam satu bangunan. Ya, disebut juga townhouses kalau nggak salah ya. Aku kadang tuh bingung bedanya kondo sama townhouse itu apa. So let me know kalau kalian tahu ya di kolom komen. Jadi kan ada yang nanya tuh, kalau di Amerika ada nggak sih rumah-rumah yang mepet-mepet gitu? Ada, ya kayak gini nih bentuknya. Jadi satu bangunan 3-4 rumah, pemiliknya beda-beda gitu. Jadi kayak garasinya mepet-mepet, temboknya mepet, pagernya mepet gitu guys. Harganya tentu lebih murah daripada yang rumah yang berdiri sendiri, yang single house. Menjawab beberapa pertanyaan dari kalian, kenapa rata-rata rumah di Amerika itu besar-besar? Jadi ukuran rata-rata di Amerika, ukuran rata-rata rumah di Amerika average ya itu sekitar 2000 square feet. Kalau di-convert ke meter persegi sekitar 185 meter persegi. Tergantung di mana state kamu tinggal. Kayak misalnya ukuran rumah di California rata-rata mungkin lebih besar daripada ukuran rumah di New York misalnya. Tapi kalau ukuran rata-rata ya, rata-rata secara keseluruhan seperti yang aku sebutkan tadi 185 meter persegi. Dengan ukuran segitu sebuah rumah udah bisa dapat mungkin 2 atau 3 kamar tidur, 2 kamar mandi misalnya. Rata-rata ya, rata-rata segitu. Kenapa kok bisa ukurannya itu rata-rata besar-besar? Karena tanah di Amerika ini luas guys. Jadi Amerika ini punya tanah yang luas banget, yang masih banyak yang kosong. Jadi mau dibangun rumah segede apapun muat gitu loh. Semakin kamu ke pinggiran kota, semakin kamu ke daerah yang jauh dari kota, semakin besar-besar rumahnya gitu. Dan mentalitinya orang Amerika itu semakin besar,
semakin wah gitu. Jadi apa ya, bigger is better gitu loh orang Amerika itu mentalitinya. Nggak cuma rumah kan, mobil mereka besar-besar, ukuran size porsi makanan juga besar-besar gitu. So kayaknya semua ukuran di Amerika ini besar-besar gitu loh. Jadi emang budayanya kayak gitu. Dan kalau kalian lihat di belakang aku, itu masih banyak kayak bukit-bukit, tanah-tanah kosong yang terbengkalai aja gitu, yang milik pemerintah. Cuman masih banyak tanah kosong yang luas banget gitu loh. Meskipun ini aku tinggalnya di kota loh ya, ini aku tinggalnya di salah satu kota besar di San Diego gitu, tapi masih banyak banget tanah-tanah yang kosong. Nah sekarang aku sampai di clubhouse-nya guys. Jadi di perumahan aku ini, di community aku ini punya clubhouse. Ini aku lihat dari luar aja ya guys, ada kolam renang di dalam situ. Jadi ini clubhouse-nya berbayar. Jadi ini berbayar guys. Jadi ini clubhouse-nya berbayar guys. Tiap bulan kita bayar $200 untuk membership. Meskipun aku nggak pernah pakai, aku sama suamiku nggak pernah pakai clubhouse ini, nggak pernah pakai fasilitasnya, tetap kita harus bayar $200 per bulan. Jadi fasilitasnya apa nih? Ada kolam renang, ada lapangan tenis, lapangan basket, terus ada playground, terus ada hall gitu untuk kalau misalnya mau bikin pesta ulang tahun, pesta apa-apa gitu, kayak apa sih namanya, ruangan serbaguna gitulah, kayak ruangan serbaguna gitu. Dia ada gratis kalau kita mau pakai, tapi ya itu harus bayar $200 per bulan. Dan aku sama suami sama sekali nggak pernah pakai fasilitas di sini. Tuh, itu ada playground. Aku nggak bawa kartu membership aku, jadi aku nggak bisa masuk. Cukup lihat dari luar. Tuh, ada lapangan basket, lapangan tenis. Kenapa kita nggak pernah pakai fasilitas di clubhouse? Karena belum ada keperluan gitu. Mungkin someday kita bakal pakai ruangan serbagunanya di situ. Who knows? Kalau mau ngerayain sesuatu gitu kan. Tapi kayak untuk playground, kolam renang, kita punya kolam renang sendiri di rumah gitu kan. Kalau playground biasanya kita lebih suka ke park, ke taman. Nggak tahu kenapa. Terus di taman, di park itu juga ada lapangan tenis gratis gitu untuk semua orang. Dan aku juga nggak main tenis gitu. Aku juga nggak main basket, so ya kita nggak pernah, sama sekali nggak pernah pakai fasilitas di sini. Sekarang aku lagi jalan di main streetnya guys. Ini di jalan rayanya. Lebih banyak traffic di sini. Kalau di perumahan tadi kan lebih sepi ya. Ini sekarang aku lagi ada di jalan rayanya, jadi lebih rame. Di seberang jalan itu masih kondominium, townhouses. Nah, sekarang aku sudah sampai di area pertokoan, area bisnis. Di sini ada restoran, ada apotek, ada Starbucks. Starbucks itu ada di mana-mana, guys. Ada barbershop, ada bakery. Jadi tadi aku berangkat jam 10 lebih, sekarang jam 11 kurang. Belum sampai 1 jam sih sebenarnya aku jalan. Jadi kenapa di sini nggak pernah lihat orang perumahan buka warung di depan rumah gitu guys? Ya karena adanya sistem zonasi ya. Jadi kalau di Indonesia aku rasa juga sama, ada yang perumahan yang sudah mengatur sistem zonasi kayak gitu.
Kalau di sini aturannya lebih ketat lagi. Jadi nggak bisa seenaknya buka warung di depan rumah gitu. Nggak boleh buka warung di depan rumah. Karena udah disendirikan lokasi untuk buka bisnis di sini, perumahan di sini, untuk park di sini. Jadi ada aturannya sendiri gitu. Kayak di park nggak akan ada orang jualan di park. Karena nggak boleh. Jualan harus di tempat bisnis. Kayak di sini nih. Jadi kalau yang within walking distance dari rumah aku ini cuma ada Starbucks, ada beberapa restoran, ada bakery, ada barbershop, nggak ada grocery store, nggak ada supermarket yang within walking distance ya. Kalau supermarket terdekat harus nyetir mobil kayak 5 menitan gitu. Mau jalan juga bisa sih, tapi ya jauh, 30 menit gitu jalan. Cuman kan nggak praktis ya. Harus bawa belanjaan gitu kan, jalan kaki gitu guys. Terus pas di seberang jalan itu ada gereja guys. Itu gereja Protestan ya. Kalau gereja Katolik agak jauh. Di gereja ini ada sekolah preschoolnya, khusus preschool ya, sama daycare guys. Daycare, preschool, biasanya tuh banyak banget gereja-gereja di sini yang merangkap preschool dan daycare. Kayak di preschoolnya Baby G itu juga fasilitas ini, salah satu fasilitas religi gitu. Cuman dia Jewish. Jadi Baby G itu pergi ke daycare-nya salah satu Jewish community gitu. Sekarang aku mau tunjukin kalian community park-nya, taman community park atau neighborhood park. Jadi fasilitas taman untuk komunitas yang tinggal di perumahan ini. Biasanya aku nggak pernah jalan kaki guys ke sana. Dan ini pertama kalinya aku jalan kaki ke park. Nggak jauh sih, cuman kalau jalan kaki ya lumayan gitulah. Dan aku beruntung ya di perumahan ini tuh ada sidewalk guys. Jadi cukup nyaman gitu untuk jalan kaki karena ada ini apa namanya trotoar ya, ada trotoarnya. Karena nggak semua area di Amerika itu ada trotoar loh. Nggak semua perumahan di Amerika itu ada trotoarnya. Aku beruntung karena di perumahan aku ada trotoarnya, jadi nyaman banget buat jalan kaki kemana-mana. Oke guys, sekarang aku udah nyampe di park. Jadi park ini adalah salah satu fasilitas untuk warga perumahan sini. Dan kebetulan ini adalah taman terbesar di distrik ini, distrik tempat aku tinggal. Karena dia punya like 3 atau 4 baseball fields. Ada tennis courts juga, ada basketball courts, ada ini lapangan sebesar ini biasanya buat anak-anak main sepak bola atau main apa namanya American football. Terus ada gazebo juga untuk biasanya orang-orang kalau ngadain birthday party, mereka ngadain party di gazebo situ. Ya cukup lengkap fasilitasnya guys. Ini di gazebo tempat orang-orang booking untuk pesta guys. Kebetulan ini ada event nih. Situ ada lapangan tenis, ada 6 kalau nggak salah ya, 6 courts gitu, dan selalu penuh guys. Terus ini di sebelahnya ada playground buat anak-anak. Nah aku tuh lebih sering bawa Baby G ke sini daripada ke playground yang tadi yang ada di clubhouse. Dan salah satu hal yang aku suka tinggal di Amerika itu adalah ini, park-park kayak gini yang fasilitasnya tuh gratis dan lengkap gitu guys. Dan banyak sekali park di sini, nggak cuman kayak satu doang gitu loh. Jadi satu distrik ini mungkin ada banyak banget park, cuman ini yang paling besar. Karena aku suka banget gitu being outdoor gitu loh, kayak ya jalan aja gini, jalan outdoor. Terus apa namanya udaranya bersih. Kalau pas musim panas gini memang kurang nyaman ya karena panas ya. Cuman kalau pas kayak udah masuk musim semi, musim gugur itu nyaman banget gitu buat jalan di luar gitu loh guys. Nih ada
basketball court, gratis juga. Sekarang aku lagi jalan to another shopping center. Jadi tadi yang ada Starbucksnya itu shopping center yang dekat sama rumah aku. Ini agak jauh sedikit, tapi di situ ada supermarket guys. Jadi aku biasanya kalau belanja sayur ke situ. Cuman ya aku nggak pernah jalan kaki ke situ, selalu bawa mobil. Kali ini aku jalan kaki. Nah guys, ini aku lagi ngelewatin jembatan. Di bawah itu adalah jalan tol atau freeway di sini nyebutnya. Ini aku nyampe di SPBU guys, perempatan jalan besar. Harga bensin hari ini $5,4. Untuk yang biasa ya, yang reguler $5,4 per galon. Jadi untuk per liternya berapa tuh? Nah, sekarang aku nyampe di shopping center nih guys. Ini adalah tempat orang-orang berkumpul karena di sini banyak restoran. Ada pho, ada es krim, ada bank, ada Korean barbecue di sana yang aku sering pergi sama Ricky. Terus ada dentist, ada supermarket juga. Aku sering belanja di sini nih. Nah, terus di sini ada boba. Halo. Setelah bakar kalori, sekarang waktunya isi kalori. Minum boba. Ini rasanya kayak hiking selama 3 jam gitu. Cuman kalau hiking kan lebih, rutenya tuh lebih naik turun gitu. Kalau jalan di kota gini lebih flat ya. Capek banget guys. Kayaknya aku mau pulang aja deh abis ini. Mungkin next time aku bisa tunjukin kalian lebih banyak lagi. Tapi sementara ini dulu ya. Ini aja udah jauh banget aku jalan, lumayan hampir 3 jam. Belum jalan pulang. Oke guys, kayaknya segitu dulu ya vlog kali ini ya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Thanks for watching. Bye bye.